ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali memuji Allah tabaraka wa taala yang memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan menjelaskan keterangan para ulama terkait hadis yang ke-8 pada bab yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-9. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa, namanya Abu Musa adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, ya, kabilah Al-Ash'ari ini nisbah kepada kabilah yang ada di Yaman. Jadi sahabat ini Abdullah bin Qais Abu Musa ini adalah salah satu sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Taib. Dan sahabat ini Abu Musa Al-Ash'ari, beliaulah yang dimaksud di dalam Al-Quran Al-Karim, beliaulah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Itulah ya, beliau salah satu yang dimaksud oleh Allah pada ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, meninggalkan Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, sekelompok manusia yang mana mereka ini yuhibbunahum wa fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah akan mendatangkan sekelompok manusia yang Allah mencintai mereka. Yang disebutkan Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahum, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Siapa yang dimaksud ayat itu? Salah satunya adalah sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Nah, bahkan Allah menyebutkan di ayat itu, ya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna, dan mereka tidak pernah takut celaannya orang-orang yang mencela. Ya, ini sahabat ini yang dimaksud, salah satunya. Karena waktu itu ada beberapa sahabat yang datang dari negeri Yaman. Nah, ini salah satu keistimewaan sahabat ini.
Nah, kemudian juga jamaah sekalian, beliau ini sahabat yang pernah diutus oleh Nabi berdakwah ke Yaman. Beliau utusan Nabi untuk diutus berdakwah ke Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Ya kan? Ma'ruf di hadis, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Waktu itu yang diutus oleh Nabi berdakwah ke Yaman itu 2 orang, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Ya, dan kalau saya tidak salah yang diutus, yang Abu Musa itu al-Ash'ari itu diutus ke Aden, di kota Yaman yang bernama Aden. Ya, tempatnya sekarang para tulabul ilmi menuntut ilmu, di tempat Syekh Abdullah Al-Mar'i sekarang ya. Ya, maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari beliau ini yang diutus berdakwah ke Aden. Adapun Mu'adz bin Jabal di tempat lain yang ada di Yaman. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya dan dalamnya ilmu Abu Musa al-Ash'ari. Sebab tidaklah mungkin beliau diutus untuk berdakwah apalagi menghadapi ahlul kitab kecuali orang-orang yang mumpuni ilmunya. Ya, maka sahabat ini termasuk sahabat yang luar biasa ilmunya. Ya, dan salah satu keistimewaan beliau, ilmu yang menonjol yang ada pada beliau ini adalah tentang Al-Quran. Beliau sangat mumpuni dalam Al-Quranul Karim, terutama dari sisi bacaan Al-Quran. Itu terkenal keindahan beliau dalam membacakan Al-Quranul Karim. Ya, sampai-sampai Nabi pernah berkata, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Wahai Abu Musa, kata Nabi, engkau telah diberikan ya mizmar, ya suara yang indah dari suara-suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Daud itu kalau ia membacakan kitab, membacakan ayat-ayat Allah itu sangat indah sekali, sehingga hewan-hewan itu berhenti untuk mendengarkan bacaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka sama dengan beliau ini, Abu Musa al-Ash'ari itu, Nabi itu sangat sering ketika Abu Musa membaca Al-Quran itu, Nabi sangat sering berhenti untuk mendengarkan bacaannya. Sering. Ia sangat senang mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini sekilas tentang beliau. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Beliau pernah ditanya. Siapa yang bertanya di sini? Tidak disebutkan di hadis ini siapa yang bertanya. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang bertanya adalah Arab Badui. Yang bertanya adalah Arab Badui. Arab Badui itu Arab, orang-orang Arab yang tinggal di pelosok, di gunung-gunung, di lereng-lereng, di lembah-lembah yang jauh dari kota. Iya. Sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Lahiq al-Bahili. Ya, ada riwayat menyebutkan namanya, yang bertanya ini adalah Lahiq al-Bahili. Ya. Baik. Apa pertanyaannya?
pertanyaan Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa, "Alir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ayyu dzalika fi sabilillah?" Jadi ya, orang ini bertanya tentang seseorang yang berperang, berjihad. Dasarnya dia berperang, dasarnya dia berjihad adalah syaja'ah, karena keberanian. Itu dasarnya dia berjihad karena syaja'ah, karena keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan dia berjihad, dia berperang karena hamiyah, fanatisme. Jadi ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad? Dasarnya dia berjihad adalah keberanian." Yang kedua, ada juga orang yang berjihad dasarnya fanatisme. Ya, apakah fanatisme kelompok, fanatisme suku, fanatisme negeri? Itu tujuannya hanya untuk membela negerinya saja, hanya untuk membela kaumnya saja, untuk membela sukunya saja. Itu dasarnya dia berjihad. Wa yuqatilu riya'an, dan dia berjihad dasarnya riya. Riya bukan ikhlas, riya. Mau dilihat, mau dipuji. Maka ya Rasulullah, ayyu dzalika fi sabilillah, dari jenis-jenis yang disebutkan tadi, yang berjihad karena keberanian, yang berjihad karena fanatisme, yang berjihad karena riya, maka ya Rasulullah, yang manakah dari ketiga itu yang dianggap fi sabilillah? Yang mana? Apakah yang berjihad karena dasarnya keberaniannya, ataukah yang kedua tadi karena fanatisme, ataukah yang ketiga karena riya? Maka Nabi ditanya, yang mana dari ketiga ini yang dianggap sebagai fi sabilillah? Itu pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa ini yang ditanyakan? Karena biasanya orang berjihad itu tidak lepas dari ini tiga ini. Walaupun mungkin ada yang lain lagi, tapi ini yang ditanyakan karena biasanya orang berjihad, yang memotivasi dia, yang mendasari dia berjihad, ini tiga. Kalau bukan dia berjihad untuk menampakkan jagonya, untuk memperlihatkan saya berani ini, saya jago ini, atau dia berjihad biasanya dalam rangka untuk fanatisme, untuk membela sukunya. Ya, kebetulan yang berangkat berjihad itu suku Makassar, saya ikut untuk membela suku Makassar, contoh. Jadi dasarnya dia berjihad suku saja, sukunya yang dia bela. Sukunya dibantai misalnya kan, padahal sebenarnya di balik pembantaian itu ada sisi agama misalnya. Misalnya yang membantai misalnya orang-orang non-muslim. Ya, kemudian sebenarnya dasarnya dibantai Islam karena dia muslim, dibantailah. Suku itu kan? Barakallahu fikum. Tapi dibungkus dengan suku. Akhirnya dia ikut bukan karena Islamnya, dia saya mau bela ini suku saya ini. Ya, kan ada orang seperti itu. Singkam maki, Makassar. Jadi dasarnya suku. Bukan karena agama, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada juga orang yang berjihad riya. Mau dilihat, saya berangkat ini. Dia pamer ke sana kemari, saya besok berangkat juga. Riya kan?
untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Allah, bagaimana dengan istri itu? Pengantin baru gitu. Wah, tidak. Agama Allah lebih penting. Nah, ya kan? Betul, kalimatnya bagus, tapi kan niatnya itu hanya untuk menampakkan dirinya bahwa dia mau dibilang gitu kan, ria. Ya. Jadi ini yang ditanyakan karena ini umumnya yang muncul dari orang-orang berjihad. Walaupun ada juga yang lain. Misalnya, kenapa dia berjihad? Mau dapat ghanimah. Cuma tidak disebutkan di sini ya. Tapi ada juga seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad? Dasarnya dia berjihad, ghanimah yang dia mau, harta rampasan perang. Karena kalau orang berjihad itu, apalagi kalau yang dilawan itu orang kafir yang kaya, dan kalau mereka kalah, luar biasa itu, bisa langsung kaya mendadak. Ya kan? Seperti peperangan-peperangan yang terjadi, perang Al-Qadisiyah, luar biasa harta ghanimah yang didapat oleh kaum muslimin. Sampai mahkota yang ada di ke atas kepalanya Raja Persia dan Romawi itu didapat. Itu mahkotanya itu, emas semua itu. Ya, orang bisa langsung kaya mendadak, kaya seketika. Nah, sehingga ada orang tujuannya berjihad mau apa? Mau dapatkan ghanimah saja. Atau yang lain, ada juga yang lain misalnya, banyak niat-niat manusia berjihad. Dia berjihad misalnya untuk dapat apa? Dapat perempuan. Karena kan kalau orang berjihad ada tawanan perang. Kadang-kadang tawanan perangnya itu adalah perempuan, tawanan itu perempuan. Nah, dia berjihad untuk dapat itu. Ya, maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, dari perkara-perkara tadi yang manakah yang dianggap fi sabilillah? Yang mana? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, memberikan jawaban yang sangat simpel sekali, tapi sudah mencakup semuanya. Nabi tidak memberikan jawaban panjang-panjang. Nabi tidak mengatakan, oh kalau berjihad karena pemberani bukan fisabilillah, kalau berjihad kalau ini bukan fisabilillah. Nabi tidak sebut. Langsung Nabi sebut kalimat yang simpel, tapi sudah tercapai maksud yang diinginkan. Ini yang biasa dikenal dengan istilah apa? Apa namanya istilahnya itu? Jawami'ul kalim. Jawami'ul al-kalim, kalimat yang singkat tetapi sangat padat dan mencakup banyak hal. Sudah terwakili semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qatala, siapa saja yang berjihad, siapa saja yang berjihad, siapapun dia yang berjihad, litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Tujuannya dia berjihad, niatnya dia berjihad supaya kalimat Allah itu yang lebih tinggi. Maka dialah yang fi sabilillah. Jadi siapa saja yang berjihad, niatnya, tujuannya, maksudnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, supaya kalimat Allah yang lebih tinggi, tidak ada lagi di atasnya, yang semuanya tunduk di bawah kalimat Allah. Maka itulah kata Nabi, fi sabilillah. Itulah yang dianggap fi sabilillah. Kalimat Allah yang dimaksud di sini, kalimat Allah adalah tauhid. Kalimat Allah yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid. Jadi kalau ada orang yang berjihad, dasarnya adalah agama Allah, untuk menampakkan tauhid, memperjuangkan tauhid, memberantas kesyirikan, supaya semua agama-agama syirik tunduk di bawah agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah fi sabilillah.
Jadi yang dia perjuangkan adalah agama Allah, tauhid. Yang dia ingin angkat adalah agama Allah, bukan dirinya yang dia mau angkat, bukan sukunya yang dia mau angkat, bukan negerinya yang dia mau angkat, bukan bangsanya yang dia mau besarkan, enggak. Tapi yang dia ingin angkat, yang dia ingin tinggikan, yang ingin dia besarkan adalah agama Allah, kalimatullah. Itulah fisabilillah. Jelas ya? Berarti yang tiga tadi fisabilillah bukan. Jadi kalau ada orang yang berjihad dasarnya bukan karena agama, bukan karena agama Allah, bukan karena untuk meninggikan tauhid, maka itu bukan fisabilillah. Apapun niatnya, selama tidak ada kaitannya dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala tujuannya, maka itu bukan fisabilillah. Tapi itu fisabili asy-syaitan. Itu di jalan syaitan namanya. Maka orang yang berjihad dasarnya syaja'ah tadi, syaja'ah untuk menampakkan keberaniannya, memperlihatkan bahwa dia orang hebat, orang jago. Sekalipun dia membantai musuh 200, karena jagonya, beraninya, sampai dia menghadapi 200 orang, mati semua 200 di hadapan dia. Walaupun dia bisa membantai 200 musuh, tetap tidak dikatakan fisabilillah. Kalau dasarnya dia berjihad syaja'ah, sekedar untuk menampakkan bahwa dirinya orang berani, orang jago, tidak ada takutnya. Iya. Atau dia berjihad untuk membela saja. Apa yang dia mau bela? Sukunya. Dan kebetulan sukunya muslim. Tapi niatnya suku sama-sama kayak ini sukuan. Nah itu. Maka apa itu fisabilillah? Bukan. Atau yang ketiga tadi riya. Riya bukan. Itu bukan fisabilillah. Atau ghanimah dia mau. Sekedar untuk mendapatkan ghanimah, mendapatkan emas, mendapatkan pakaian, mendapatkan kuda, mendapatkan pedang, mendapatkan apa yang merupakan harta yang diperoleh dari jihad. Kalau sekedar harta ghanimah yang dia inginkan, maka itu juga bukan fisabilillah. Nah itu. Jadi kapan seseorang itu dikatakan fisabilillah ketika berjihad? Kalau dasarnya, niatnya, tujuannya, maksudnya berjihad adalah kalimatullah, agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id, Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama Syafi'iyah yang ma'ruf, beliau berkata menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Tsumma innal haditsa yadullu ala anna al-mujahida fi sabilillah." Beliau Al-Imam Ibnu Daqiq ingin menjelaskan, ya, ketika beliau menjelaskan di sini, beliau menjelaskan kepada kita yang manakah yang disebut fi sabilillah itu. Yang mana? Yang mana sajakah yang dianggap sebagai mujahid fi sabilillah? Kata beliau, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berjihad fi sabilillah adalah satu, mukminun, dia mukmin, dia mukmin, ya, dia mukmin. Jadi kalau kafir, bukan fi sabilillah. Kemudian mukminun qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Mukmin yang berjihad, yang berperang, tujuannya supaya kalimat Allah itu tinggi, sebagaimana dalam hadis. Maka ini kata beliau disebut fi sabilillah. Kemudian kata beliau yang kedua, wal mujahidu
li talabi thawabillahi ta'ala wan na'imil muqimi mujahidun fi sabilillah. Dan orang yang berjihad, berperang, niatnya, tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Maksudnya apa kenikmatan abadi? Surga yang dimaksud. Kalau ada orang berjihad, niatnya, dasarnya berjihad untuk pahala dan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi itu surga, maka ini juga disebut apa? Mujahidun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Selain daripada ini tidak. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang berjihad, pertama dasarnya agama yang mau dia bela, Islam yang ingin dia perjuangkan, itu fisabilillah. Yang kedua, dia berjihad adalah pahala yang dia mau dapat dari Allah, surga yang dia inginkan dari Allah tabaraka wa taala, maka itu disebut fisabilillah. Nah, ya, jadi kalau ada orang yang berkata, saya beramal bukan karena mengharapkan surga, bukan pula takut dari neraka, saya beramal semata-mata hanya cinta kepada Allah. Kalau saya beramal karena mengharapkan surga, jangan masukkan saya ke surga ya Allah. Kalau saya beramal karena takut neraka, masukkan saya ke neraka. Orang yang beramal karena surga atau neraka, itu katanya ibadahnya penjual sayur. Itu tidak benar ya. Ya, kita beramal karena surga lah. Kita beramal karena takut neraka, tidak mau masuk neraka. Nah, dan ini semua dianggap fi sabilillah tabaraka wa taala. Dan tentunya banyak dalil-dalil yang membantah pandangan itu, banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad, ya, kemudian Nabi berkata kepada sahabat, Kumu, bangkitlah kalian ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Bangkitlah kalian untuk meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi ini pada saat jihad ini, Nabi kemudian membakar semangat para sahabat, ayo bangkit kalian menyongsong surga yang ada di depan mata. Di depan mata ini, depan kita ada surga, kata Nabi. Luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada sahabat begini, gitu ya. Kata Nabi, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu begitu? Enggak ya Rasulullah, saya hanya kagum. Seluas langit dan bumi, iya. Ya Rasulullah, kalau saya maju dan kemudian saya meninggal, apakah saya masuk surga? Saya termasuk penghuninya? Kata sahabat itu, iya. Kata Nabi, iya, kamu termasuk penghuninya kalau kamu maju dan meninggal dalam jihad. Kamu termasuk penghuninya itu surga. Maka ini sahabat mengeluarkan kurma. Dia bawa kurma, dia makan itu kurma. Saya makan dulu itu kurma, baru maju. Sementara dia makan, dia bilang, kalau saya habiskan ini kurma terlalu lama. Kalau saya habiskan ini kurma, maka terlalu lama saya masih surga. Sudahlah. Maka dia lemparkan itu kurma. Masih banyak kurmanya. Tadinya dia mau makan dulu, dia habiskan. Dia bilang, kalau saya habiskan ini kurma terlalu lama. Dia lempar itu kurma, diambil pedangnya, maju, meninggal dalam jihad. Nah di sini, apakah orang ini bukan fisabilillah karena maunya surga? Dia berjihad karena surga? Tidak. Justru Nabi yang memotivasi, ayo bangkit. Di depan kalian ada surga. Ya, bahkan sebagian sahabat itu ada yang kemudian menjadi berani dan betul-betul berani dalam jihad. Dia sendiri mengatakan, saya mencium bau surga di balik gunung Uhud. Di perang Uhud itu kan ada sahabat yang mengatakan, saya mencium bau surga di balik gunung Uhud itu. Iya. Maka jamaah sekalian, siapapun yang berperang di jalan Allah, berjihad, dasarnya karena agama, dasarnya karena pahala, dasarnya karena ingin mendapatkan surga Allah, maka mereka ini semua yang dianggap fi sabilillah. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan kemuliaan.
Mereka inilah yang akan mendapatkan kemuliaan ketika dia berjihad, dasarnya karena itu tadi. Subhanallah, ada satu Arab Badui ya. Wallah alam, apakah Arab Badui ini yang bertanya ini yang dimaksud dalam hadis? Wallah alam. Tapi dalam hadis disebutkan ada Arab Badui di masa Nabi. Arab Badui ini ikut berjihad bersama Nabi. Jihad bersama Rasulullah dalam jihad. Setelah selesai jihad, maka Nabi dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dapat ghanimah. Maka Nabi bagi. Dibagilah ghanimah itu. Ketika pembagian ghanimah, Arab Badui tadi tidak ada di tempat. Tidak ikut dalam pembagian, tidak ada di situ. Masya Allah. Biasanya kalau ada pembagian itu ini ya, paling depan orang, saya paling depan. Ini tidak, justru Arab Badui tidak ada di tempat. Maka Nabi bertanya, mana Arab Badui itu? Siapa yang tahu di mana tempatnya, di mana dia tinggal? Kemudian sahabat berkata, saya tahu di mana dia tinggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu bawakan bagiannya. Ini bagian untuk dia dari ghanimah, bawakan dia, dibawakan. Ternyata didapati sedang menggembala hewan ternak milik orang, bukan punya dia, milik orang yang dia gembalakan untuk mendapatkan upah. Masya Allah. Diberilah ghanimah tersebut, ini bagian dari Rasul. Dia tanya, apa ini? Apa ini? Maka utusan Nabi mengatakan, kismun qasamahu laka. Rasulullah SAW, ini adalah bagian ghanimah yang Nabi bagikan untukmu. Wah, diambillah harta itu. Diambil, baru dia bergegas mendatangi Nabi SAW. Tidak menunggu lama, langsung dia ambil, dia langsung pergi mendatangi Nabi SAW. Meninggalkan apa? Meninggalkan gembalaannya. Sampai di depan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ma hada? Apa ini? Maka Nabi mengatakan, kismun qasamtuhu laka. Ini adalah ghanimah yang saya bagikan untukmu. Kamu berhak dapat, kamu itu. Apa kata Arab Badui tadi? Kalimat yang sangat menakjubkan. Kata Arab Badui tadi, ya Rasulullah, ma ala hadza taba'tuk. Ya Rasulullah, saya berjihad ikut bersamamu bukan karena ini. Bukan ini tujuan saya. Coba. Itu kata dia. Dan itu bukan basa-basi. Bukan sekedar omongan doang. Terbukti dia tidak mau itu ghanimah, tidak ada di tempat pada saat pembagian. Makanya dia berkata, ya Rasulullah, ma ala hadzal taba'tu. Bukan karena ini saya mengikuti kamu berjihad, bukan karena ini. Bukan ini yang saya mau. Padahal bolehkah meniatkan ghanimah? Boleh. Saat berjihad meniatkan ghanimah boleh? Boleh kalau niat utamanya karena Allah dulu. Ghanimah hanya mendompleng, ya? Mengikut boleh, tidak ada masalah. Yang penting niat utama adalah agama Allah, niat utama adalah surga. Setelah itu dia juga ikut pengen dapat ghanimah, itu tidak masalah kata para ulama. Yang penting bukan ghanimah tujuan utama. Tapi lihat sahabat ini, Arab Badui, tidak, saya tidak ada maksudku itu. Padahal kalau dia ambil tidak ada masalah pada dia, amalannya tidak berkurang insyaallah. Ya kan? Tapi lihatlah bagaimana sahabat betul-betul tidak ingin amalannya rusak. Tidak mau amalannya rusak hanya gara-gara dunia yang sedikit. Tidak mau dia menjaga betul amalannya supaya tidak rusak hanya persoalan dunia yang begitu hina kita merusak kebaikan kita. Tidak mau.
Tidak mau saya Rasulullah. Ini bukan karena saya ikut Anda. Terus kata dia, innama ittaba'tuka, sesungguhnya saya ikut kamu berjihad ala an urma hahuna. Tujuan saya, niat saya adalah supaya saya terkena panah di sini. Ditunjuklah lehernya, ditunjuk leher itu. Saya terkena panah bagian leher, dia tunjuk pakai tangan di sini, tembus ke dia praktekkan di sini, tembus ke sini. Fa'amuta, kemudian saya mati, fa'adkhulal jannah, kemudian saya masuk surga. Itu yang saya mau. Bukan ini saya mau. Ya. Apa kata Nabi? In tasduqillaha yasduqka. Jika engkau jujur dengan niatmu di hadapan Allah, kau jujur di hadapan Allah dengan niatmu, dan Allah Maha tahu niat kita. Jujur atau tidak? Kita bisa berbohong di depan manusia, berpura-pura di depan manusia, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita bisa berpura-pura berkata, bukan saya mau itu, saya mau karena, kita bisa berpura-pura. Tapi ingat, Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati kita. Makanya Nabi berkata, in tasduqillah, jika engkau jujur di hadapan Allah dengan niatmu, yasduqka, maka pasti Allah akan mewujudkan niatmu itu. Ya, kalimatnya Nabi, Masya Allah, Allah pasti akan apa? Mewujudkan niatmu. Ini kaidah dari Nabi. Selama kita jujur dengan keinginan kita di hadapan Allah, tunggu saja hasilnya. Itu pasti itu. Terwujud apa yang kita mau itu. Kuncinya jujur. Walaupun itu perkara berat, walaupun itu perkara yang susah, mustahil di pandangan manusia, tapi kalau kita jujur, betul-betul jujur di hadapan Allah, pasti Allah wujudkan. Maka setelah itu pergilah Arab Badui tadi, pergi. Setelah dia pergi, dia tidak ambil itu ghanimah karena itu bukan tujuannya. Dia biarkan itu ghanimah di. Setelah itu dia ikut lagi dalam jihad berikutnya. Ternyata dalam jihad berikutnya Arab Badui ini meninggal. Tercatat dalam deretan para syuhada. Dibawalah jenazah Arab Badui di depan Nabi. Dibawa jenazahnya di depan Nabi. Apa kata Nabi? Nabi berkata kepada sahabat, huwa. Apakah dia ini? Dia enggak ini. Jadi Nabi semacam apa? Semacam heran dan kagum gitu. Huwa. Diakah orangnya ini? Diakah ini orangnya? Maka sahabat berkata, iya, dialah orangnya. Dialah orangnya itu yang datang kepada Anda mengembalikan itu ghanimah, berkata, bukan karena ini saya ikut jihad, tapi saya jihad mau begini, mau kena panah di sini, mati dalam jihad. Itu yang saya mau. Dialah orangnya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sadaqah. Sadaqah fasaddaqahullah. Dia telah jujur. Masya Allah. Dia betul-betul jujur, maka Allah mewujudkan niatnya. Ternyata Arab Badui tadi betul-betul meninggalnya karena satu anak panah menembus lehernya, persis seperti yang dia tunjuk itu di sini. Di situ kenanya itu, tembus di belakang. Itu sebabnya dia meninggal. Apa kata Nabi? Sadaqah, dia jujur, maka Allah wujudkan niatnya. Setelah itu Nabi lepaskan bajunya, Masya Allah. Nabi lepas itu baju, kemudian Nabi selimuti itu jasadnya kayak kain kafannya. Bayangkan pakaiannya Nabi lepas sebagai bentuk penghormatan Nabi kepada sahabat itu. Dilepas itu pakaiannya Nabi, dijadikan sebagai apa? Sebagai kain kafan. Setelah itu Nabi sholati,
Para sahabat berkata ketika Nabi sholati, kami dengarkan di antara ucapan Nabi saat sholat, kami dengarkan Nabi mengatakan, Allahumma inna hadha abduka. Ya Allah, sesungguhnya inilah hamba-Mu. Masya Allah. Allahumma inna hadha abduka, sesungguhnya inilah hamba-Mu. Kharaja mujahidan fi sabilillah. Dia keluar meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan semua kesibukan dunianya. Dia keluar untuk berjihad di jalan-Mu. Fakutila, maka dia pun terbunuh sebagai syahid. Dia pun terbunuh sebagai syahid. Kata Nabi, wa ana syahidun alaih, dan saya akan menjadi saksi baginya. Masya Allah, luar biasa. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang berperang, berjihad, dasarnya karena Allah, bukan karena ghanimah, bukan karena keberanian, bukan karena riya, bukan karena pujian, bukan karena kesukuan. Ya. Kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia, kata Nabi, 3 golongan manusia ini Allah berhak menolongnya. Allah pasti menolongnya, tidak mungkin tidak. Berhak bagi Allah untuk menolongnya. Dan kalau kita sudah ditolong oleh Allah, semua apa-apa itu, kalau Allah menolong kita, apa-apa itu jadi ringan. Ditolong kita menuntut ilmu, jadi ringan itu belajar. Ringan kan kalau kita ditolong? Ringan. Tidak ada berat. Semua pelajaran dipaham. Kenapa? Ditolong. Ditolong kita. Pokoknya kalau Allah menolong kita, menolong aktivitas dunia kita, kita bekerja dunia ringan. Kenapa? Ditolong. Maka siapa yang ditolong oleh Allah, maka Nabi mengatakan hakun. Kata hakun, sebagian ulama mengatakan wajib bagi Allah menolongnya. Wajib. Harus Allah tolong. 3 golongan manusia. Salah satu dari 3 golongan manusia ini adalah al-mujahidu fi sabilillah. Itu yang pertama Nabi sebut. Al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad, tetapi jihadnya fi sabilillah. Karena ada orang yang berjihad fi sabilillah, ada fi sabilil syaitan. Ada fi sabilillah, ada fi sabilid dunia. Yang dimaksud oleh Nabi yang ditolong adalah al-mujahid. Siapa saja yang berjihad dalam agama ini, fi dasarnya fi sabilillah, di jalan Allah. Itu yang ditolong. Salah satu dari 3 tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, jadi Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menandingi jihad fisabilillah? Amalan apa yang bisa menandingi jihad fisabilillah? Maka Nabi mengatakan, la tastati'una, kamu tidak akan mungkin bisa mengamalkan amalan itu. Tidak mampu kamu lakukan itu amalan. Ada amalan yang bisa menandingi jihad, ada, tapi kata Nabi, kamu tidak akan sanggup melakukan itu. Nabi ditanya lagi yang kedua kalinya, ya Rasulullah, amalan apakah itu? Kalau kami lakukan senilai dengan orang yang berjihad fisabilillah. Maka Nabi kembali mengatakan, la tastati'una, kamu tidak akan sanggup melakukan itu amalan. Nabi ditanya lagi ketiga kalinya, kembali dan berkata, la tastati'una, kamu tidak akan sanggup. Kemudian akhirnya Nabi menyebutkan, Nabi berkata kepada sahabat itu, ya, hal tastati'u, apakah engkau bisa, mampukah engkau, idza kharajal mujahid, ketika orang yang berjihad fisabilillah sudah berangkat berjihad, sudah pergi berjihad,
dasarnya karena Allah ini ya, fisabilillah. Apakah engkau sanggup ketika mereka sudah pergi, engkau masuk masjid, engkau masuk ke dalam masjid, fataqumu wala tuftiru wala taftur, kemudian engkau lakukan sholat di masjid tiada hentinya, tidak berhenti sholat sudah selesai, assalamualaikum sholat lagi, assalamualaikum sholat lagi, pokoknya tidak ada istirahatnya, la taftur, tidak ada puturnya, tidak ada loyonya, tidak ada berhentinya. Kemudian kamu juga puasa juga pada saat itu, kamu puasa, kemudian kamu masuk masjid. Di masjid kamu sholat terus sampai orang berjihad pulang. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, kalau sudah mampu seperti itu kamu, maka apa yang kamu lakukan sudah senilai dengan orang yang berjihad itu. Maka bisa bayangkan bagaimana pahala jihad. Tapi dasarnya sabilillah. Senilai dengan orang yang apa? Senilai dengan orang yang sholat terus di masjid, tiada istirahatnya, dan dia juga puasa terus sampai orang yang berjihad itu pulang. Jadi kalau orang yang berjihad itu 5 hari baru pulang, maka dia harus tinggal di masjid 5 hari, sholat apa nanti tidak ada tidur, pokoknya non stop. Bisakah kamu begitu, kata Nabi? Balap puasa juga, puasa. Kita kalau sudah puasa Ramadan itu ya, jangankan sholat sunnah, sholat duhur saja kalau sudah siang, berpikir orang, panas pomi-pomi, berat kan? Berat. Kata Nabi, mampu kamu begitu? Apa kata mereka? Tidak mungkin kami mampu. Maka seperti itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mujahid, tapi mujahidnya fi sabilillah. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi, kemudian yang penting niatnya benar ketika dia berjihad. Maka Nabi pernah mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat, berjaga 1 hari saja saat jihad fisabilillah, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 1 hari berjaga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian Nabi mengatakan, wala mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kata Nabi, tempat cambuknya orang yang mujahid, kalau dia meninggal, tempat cambuknya di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat cambuk ya. Ya, dulu kan orang suka bawa cambuk untuk apa? Bukan cambuk orang, cambuk untuk kudanya, untuk ontanya kan, dipukul cambuk supaya lari kencang. Nah, mereka ada tempat-tempatnya itu. Apa kata lagi? Tempat cambuknya di surga itu bagi orang yang berjihad itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Baru tempat cambuk itu. Ya, baru tempat cambuknya itu sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allah azza wa jalla. Sudah belum? Azan.
Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan dalam jihad, keutamaan itu hanyalah orang yang jihadnya karena fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya berjihad untuk agama, niatnya berjihad untuk pahala, niatnya berjihad untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang mendapatkan kemuliaan itu. Apalagi kalau dia berjihad kemudian meninggal, wah luar biasa. Dia berjihad dasarnya karena agama, dasarnya karena pahala, surga, kemudian dia betul-betul meninggal dalam jihad. Itu luar biasa. Luar biasa kemuliaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Ya, disebutkan dalam hadis, "Lisyahidi indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid, dan tidaklah mungkin dikatakan mati syahid kecuali ikhlas. Kalau tidak ikhlas bukan syahid. Ya, kata Nabi, "Lisyahidi indallahi sittu khisal." Orang yang syahid, yang mati dalam jihad, ikhlas karena Allah, itu mendapatkan 6 keutamaan. 6 keutamaan kemuliaan yang Allah berikan. Yang pertama kata Nabi, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dami. Pada awal darahnya menetes, ketika darah sudah menetes, dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 1 tetes, itu langsung diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujaru min adabil qabr, akan diselamatkan dari adab kubur. Orang yang syahid itu selamat dari adab kubur, bahkan selamat dari pertanyaan munkar wa nakir, tidak ditanya lagi itu. Ya, jadi orang yang syahid itu tidak ada pertanyaan munkar wa nakir untuknya, lolos pertanyaan. Kalau lolos pertanyaan otomatis tidak kena adab kubur. Ya. Nah, terus yang ketiga, wa ya'manu minal faza'il akbar, aman dari prahara yang sangat dahsyat di hari kiamat. Dan kan ketika terjadi hari kiamat orang ketakutan, lari, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang ketakutan, cemas. Maka mereka ini aman, diberikan keamanan oleh Allah tabaraka wa taala di hari al-faza' al-akbar. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu permata yaitu mahkota itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu saja mahkotanya itu mengalahkan dunia dan segala isinya. Kemudian yang kelima kata Nabi, ya, wa yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'ain, akan dinikahkan untuknya, ya, akan dinikahkan dengan bidadari berapa? 72 bidadari akan diberikan kepadanya surga. Kemudian yang keenam kata Nabi, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribi, akan diberikan izin memberi syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Subhanallah, ya, dia diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada keluarganya berapa? 70 orang. Dan ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Luar biasa. Makanya jamaah sekalian, orang yang masuk surga itu tidak ada yang mau kembali ke dunia. Tidak ada yang mau kembali ke dunia kecuali satu ini mau kembali ke dunia. Ya, padahal sudah di surga. Nah, tidak ada yang mau kembali ke dunia, padahal kata seandainya dia mau kembali ke dunia disiapkan semua fasilitas dunia.
Pokoknya kalau kamu kembali semuanya diberikan kepadamu. Semua yang ada di dunia ini diberikan kepadamu. Kalau mau kamu kembali, tidak ada yang mau. Kecuali orang yang mati syahid, dia mau kembali. Masya Allah. Disebutkan oleh Rasulullah, ma ahadun yadkhulul jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke surga yuridu an yarji'a ila dunya, yang ingin kembali ke dunia. Wala ma 'ala al-ardi min syai'. Padahal di dunia itu diberikan semuanya kalau mau. Tapi tidak ada yang mau kembali. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Hanya ini yang pengen kembali ke dunia padahal sudah di surga. Kenapa dia mau kembali ke dunia? Ya tamanna ay yarji'a ila dunya. Dia sangat ingin kembali ke dunia. Fayuqtalu asyru marrat. Ingin terbunuh 10 kali. Jadi dia mau kembali ke dunia mau apa? Mau cari dunia? Enggak. Mau ikut berjihad dan mau mati 10 kali. Kenapa? Kenapa sangat ingin kembali ke dunia? Mau ikut lagi bertempur sampai 10 kali mati? Kata Nabi, lima yara minal karamah, karena dia sudah melihat dan merasakan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Itu tadi yang saya sebutkan, 70 berapa bidadari? 73. Terus tidak ada azab kubur didapat, mahkota di atas kepalanya luar biasa. Terus bisa memberi syafaat 70 keluarganya. Makanya kata Nabi, ini orang mau kembali ke dunia untuk terbunuh lagi 10 kali. Bayangkan. Bahkan Nabi sendiri pernah bilang, saya pengen kembali ke dunia mati, pengen kembali ke dunia mati, Nabi bilang begitu. Karena luar biasa kemuliaannya orang yang jihad fi sabilillah. Apalagi kalau orang mati dalam jihad, itu sakit yang dia rasa tidak ada. Orang yang mati dalam jihad kalau betul-betul niatnya benar ya, niat bukan karena suku, bukan. Itu kalau orang mati dalam jihad, ya, betul-betul ikhlas karena Allah, agama yang dia perjuangkan, meninggal, kita lihat itu badannya terpotong-potong, apanya tertusuk-tusuk itu kan. Bagi orang yang berjihad itu tidak ada dia rasa. Kita mungkin melihat sesanya orang ini, sakitnya itu tidak sakit. Nabi menyebutkan bahwa orang yang mati syahid itu rasa yang dia rasa itu seperti kursa. Kursa itu kayak dicubit atau digigit, kayak digigit nyamuk atau dicubit. Kayak begitu dirasanya. Makanya Nabi mengatakan ada orang mau kembali mau mati 10 kali. Kenapa? Karena tidak ada yang dia rasa kalau mati. Sementara kemuliaan yang Allah berikan luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi ingat, ini harus didasari karena Allah. Tapi kalau dia berjihad bukan karena Allah, pasti menderita. Pasti menderita matinya. Contoh, ada pernah di masa Nabi. Terluka dia, ikut berjihad terluka. Terluka dalam jihad. Dia tidak tahan dengan sakitnya, dia bunuh diri. Ada di masa Nabi seperti itu. Hanya dia tusuk sendiri, tidak tahan dengan sakitnya, dia tusuk dirinya. Ternyata apa sebabnya? Dia berjihad bukan karena Allah, dia berjihad untuk fanatisme sukunya dia membela. Ya, makanya kalau ada orang jihad bukan karena Allah, itu yang menderita itu. Tidak mendapatkan kemuliaan, menderita pula, celaka pula di akhirat. Kita sering mendengarkan hadis orang yang pertama kali dilempar dalam neraka. Yang pertama dilempar dalam neraka salah satunya siapa? Yang berjihad, mati dalam jihad. Tapi pertama masuk neraka. Apa sebabnya? Sebabnya Allah mengatakan innama tuqatilu lituqala jali. Sesungguhnya engkau berjihad hanya ingin dikatakan pemberani. Ini dari saja. Kamu berjihad hanya ingin dikatakan jagoan, jadi jagoan pemberani. Maka dia pun dilempar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, hadis ini ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala, wa fil hadis
dalilun ala wujubil ikhlas fil jihad. Pada hadis ini terdapat dalil wajibnya untuk ikhlas dalam jihad. Ya tentunya bukan hanya dalam jihad wajib kita ikhlas, tapi untuk seluruh amalan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-10. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.